semua, pada video ini kita akan membahas mengenai karakteristik jenis media pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Nia Pratamanita Ardika dengan NIM 1811031008. Karakteristik jenis media pembelajaran ada 5, yaitu yang pertama media visual, media audio, media audiovisual, media benda, dan juga media papan. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu media visual. Media visual adalah sebuah alat yang digunakan dalam proses pembelajaran yang bisa dinikmati oleh indera mata. Contoh dari media visual yaitu rubik, segitiga, dan juga petir. Kelebihan dari media visual yang pertama yaitu mudah dan murah. Yang kedua, memiliki sifat konkret, mengatasi ruang dan waktu, menjangkau keseluruhan jarak, dan menjelaskan suatu masalah. Ada pula kekurangan dari media visual ini, yaitu yang pertama adalah media visual itu kurang praktis, yang kedua yaitu media visual tidak diikuti oleh audio, dan bahan pembuatannya cukup rumit. Media visual dibagi atas 2, yaitu yang pertama ada media visual proyeksi dan media visual non-proyeksi. Yang pertama yaitu kita akan membahas media visual proyeksi. Media ini adalah media yang dalam proses pembelajarannya dapat ditampilkan dengan alat proyeksi seperti PowerPoint, ChemDraw, AutoCAD, dan yang lainnya. Media non-proyeksi. Media ini merupakan jenis media yang sering digunakan dalam pembelajaran karena penggunaannya sederhana, tidak memerlukan banyak kelengkapan, relatif murah, dan realistik. Media visual non-proyeksi yaitu ada benda nyata atau realita, model dan prototipe, media cetak, dan media grafis. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu benda nyata. Benda nyata adalah benda yang dapat dilihat, didengar, ataupun dialami oleh peserta didik sehingga memberikan pengalaman langsung kepada mereka. Contohnya yaitu seperti kucing atau hewan, dan juga taman yang termasuk alam. Yang kedua yaitu model dan prototipe. Model dan prototipe adalah benda tiruan dalam bentuk 3 dimensi yang merupakan representasi atau pengganti dari benda sesungguhnya. Contohnya yaitu seperti bumi yang replikanya yaitu globe. Yang ketiga yaitu media cetak. Media cetak adalah media pembelajaran yang disajikan dalam bentuk cetak. Kelebihannya yaitu mudah dan praktis. Contohnya yaitu seperti buku tema. Selanjutnya yaitu adalah media grafis. Media grafis berfungsi untuk menyalurkan pesan dan informasi melalui simbol-simbol visual. Kelebihannya yaitu memiliki daya tarik anak sehingga minat anak untuk belajar meningkat. Selanjutnya yang kita bahas adalah media audio. Media audio adalah media yang isi pesannya hanya dapat diterima melalui indera pendengaran saja. Kelebihannya yaitu pengirim pesan dapat menyampaikan pesan dengan jelas dan logis sehingga penerima pesan dapat memahami pesan yang disampaikan. Contohnya yaitu radio, piring hitam, dan juga pita kaset suara. Materi selanjutnya adalah media audiovisual.
Media audiovisual dapat menampilkan unsur gambar atau visual dan suara atau audio secara bersamaan pada saat mengkomunikasikan pesan atau informasi. Contohnya televisi, laptop, dan juga VCD. Media selanjutnya yaitu media benda asli dan benda bukan asli. Media benda asli adalah segala media 3 dimensi yang merupakan benda sebenarnya, baik benda hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, maupun benda mati. Kelebihan media benda asli yaitu yang pertama, dapat melaksanakan tugas simulasi yang nyata, melatih keterampilan manipulatif menggunakan indera peraba, dan kekurangan media asli adalah biaya yang diperlukan cukup mahal serta sulit mendapatkan tenaga ahli. Contohnya yaitu seperti museum. Media benda bukan asli. Media benda bukan asli adalah segala media 3 dimensi yang merupakan benda tidak sebenarnya atau tidak seutuhnya. Media ini diaplikasikan apabila di kelas media nyata sulit untuk ditemukan. Kelebihan media benda bukan asli yang pertama, dapat digunakan berulang kali, penjelasannya lebih akurat. Kekurangan media benda bukan asli yaitu kurang memberikan kesempatan terhadap tugas nyata siswa dan pemahaman kadang keliru. Contohnya seperti kerangka manusia dan globe. Selanjutnya, media papan. Media papan itu dapat berupa papan tulis, papan tempel, papan flanel, papan magnet. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu papan tulis. Papan tulis berbentuk bilah papan dan digunakan untuk meletakkan pesan yang dikehendaki. Contohnya adalah papan tulis di depan kelas. Yang kedua yaitu papan tempel. Papan tempel berfungsi sebagai papan pengumuman. Papan ini juga berfungsi sebagai penayangan hasil karya para siswa. Contohnya seperti gambar berikut. Papan flanel. Papan flanel dapat digunakan untuk menerangkan suatu urutan atau langkah-langkah tertentu. Selanjutnya yaitu papan magnet. Papan magnet termasuk dalam bentuk visual berupa papan yang alasnya dilapisi logam agar di atasnya dapat ditempeli benda lain. Terima kasih ya sudah menyaksikan video ini.